Halo guys, balik lagi sama saya Muhammad Tori. Di sini saya akan membahas tentang storytelling, yang tentunya nggak pernah asing sama kalian tentang storytelling, karena dari dulu pasti kalian pernah dengar yang namanya storytelling. Nah, sekarang saya bakal kasih tahu sama kalian dari pengertiannya dulu. Storytelling berasal dari bahasa Inggris yang dari susunan katanya memiliki dua kata, yaitu story dan telling, di mana story artinya adalah cerita dan telling adalah bercerita. Jadi, padanan kata tersebut menghasilkan sebuah pengertian baru, yaitu menceritakan sebuah cerita. Pengertian tersebut senada dengan arti dari Kamus Lengkap Bahasa Inggris Eccles 1975 yang menerangkan tentang arti kata storytelling. Menurut Eccles 1975, storytelling terdiri atas dua kata, yaitu story berarti cerita dan telling berarti penceritaan. Penggabungan dua kata storytelling berarti penceritaan cerita atau menceritakan cerita. Storytelling juga disebut bercerita atau storytelling seperti yang dikemukakan oleh Malan 1991. Storytelling merupakan usaha yang dilakukan oleh storyteller dalam menyampaikan isi pesan. Nah, storyteller di sini mungkin bisa kita sebut sebagai pembicara atau orang yang membacakan storytelling tentang dirinya di depan umum. Jadi di sini storyteller dalam menyampaikan isi perasaan, buah pikiran atau sebuah story kepada anak-anak secara lisan. Storytelling telah didefinisikan dalam banyak arti. Nah, di negara kita sendiri yaitu Indonesia, storytelling sering juga disebut sebagai storytelling juga. Storytelling adalah kegiatan yang aktif, bercerita secara terstruktur dan utuh. Maka, dari kata storytelling, kita peroleh kata story yang berarti cerita atau kisah. Di masa dahulu, kegiatan storytelling ditujukan untuk menghibur atau mengajarkan sesuatu kepada generasi muda. Dalam bentuk story, inti pengajaran menjadi lebih mudah diterima oleh segala usia. Nah, dari beberapa pendapat para tokoh, dapat disimpulkan bahwa story mempunyai banyak fungsi, antara lain seperti sebagai hiburan atau pelipur lara, pendidik, sarana mewariskan nilai-nilai, protes sosial, dan juga proyeksi. Hal terpenting dalam kegiatan storytelling adalah proses. Dalam proses storytelling inilah terjadi interaksi antara storyteller dan audiensnya. Melalui proses storytelling dapat terjalin komunikasi antara storyteller dan audiens. Karena kegiatan storytelling penting bagi anak. Nah, mari kita lanjut ke jenis-jenis storytelling. Dalam menyampaikan storytelling, pada berbagai macam jenis cerita yang dapat dipilih oleh storyteller untuk didongengkan kepada para audiens. Sebelum acara storytelling dimulai, biasanya storyteller telah mempersiapkan terlebih dahulu jenis cerita yang akan disampaikan agar pada saat bercerita nantinya dapat berjalan lancar. Menurut Asfandiar 2007, berdasarkan isinya storytelling dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis. Namun, dalam hal ini, peneliti membatasi jenis tersebut dalam dua hal. Yang pertama ada storytelling pendidikan dan fabel. Nah, mari kita bahas yang pertama, yaitu storytelling pendidikan. Apa sih storytelling pendidikan itu? Jadi, storytelling pendidikan adalah cerita yang diciptakan dengan suatu misi pendidikan bagi dunia anak-anak. Misalnya, mengugah sikap hormat kepada orang tua, mengedukasi anak, dan mengedukasi anak tentang bencana alam maksud saya, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini biasanya para pembicara ulung atau public speaker menggunakan storytelling pendidikan ini untuk memotivasi para audiens. Misalnya, seperti mereka menceritakan masa lalunya, yang mungkin mereka berharap semoga audiens akan termotivasi menyentuh apa yang telah dijalani oleh sang motivator. Nah, berikut yang kedua, yaitu fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang digambarkan dapat berbicara seperti manusia. Cerita fabel sangat luas, digunakan untuk menyindir perilaku manusia tanpa membuat manusianya tersinggung.
Misalnya seperti dongeng kancil, kelinci, dan kura-kura. Nah, di fabel sini mungkin terdengar sarkasme ya untuk orang-orang di generasi kita. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh dari storytelling fabel yang berjudul Rubah dan Gagak. Pada suatu hari, ada seekor rubah yang melihat gagak terbang dengan sepotong keju di paruhnya dan hinggap dengan nyaman di ranting pohon. Lalu ada rubah yang berjalan ke dasar pohon sambil mengucapkan, itu makanan saya, karena saya seekor rubah. Lalu sang rubah menyapa sang nyonya gagak. Selamat siang nyonya gagak. Dia menyapa. Betapa indahnya Anda terlihat hari ini. Betapa mengkilap bulu rambut Anda. Betapa terang mata tajam Anda. Saya merasa yakin suara Anda pasti melampaui suara semua burung lain yang ada di sini. Biarkan saya menikmati satu lagu dari Anda, dan kemudian saya mungkin akan memanggil Anda sebagai ratu burung di hutan ini. Gagak kemudian mengangkat kepalanya dan mencoba mengeluarkan bunyi terbaiknya. Tapi saat ia membuka mulutnya, sepotong keju yang ada di paruhnya terjatuh ke tanah dan langsung ditangkap oleh sang rubah. Itu terjadi, kata sang rubah. Sesungguhnya, ini yang benar-benar saya inginkan, kata rubah. Sebagai ganti untuk keju Anda, saya akan memberikan nasihat yang bijaksana untuk Anda di masa depan. Kata nyonya gagak, apa itu? Lalu sang rubah menjawab, jangan percayai pembohong. Bagi saya mungkin cerita ini cukup menarik ya, karena mungkin ini untuk memberitahu kita juga agar tidak dapat gampang percaya pada orang yang sering berbohong, teman-teman. Nah, segitu saja ya pertemuan kita pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Nah, saya Muhammad Thorik, pamit undur diri. Dadah!